Saya agak kurang sepakat sepenuhnya mereka dianggap sebagai korban dari perdagangan orang atau manusia. Mereka ini scammer, jadi mereka ini kriminal, tapi mereka menjadi bagian yang melakukan operasi untuk scamming. Sihanoukville tak lagi ramah bagi para pelaku kejahatan scammer dan judi online. Kota pesisir di Kamboja yang biasanya bising dengan dentum musik kasino itu mendadak senyap dan mencekam. Januari 2026 menjadi titik balik setelah Chen Zi, bos besar Prince Group, ditangkap. Setelah lelaki yang punya pengaruh hingga kering satu kekuasaan Kamboja ini diringkus, ribuan WNI yang menggantungkan hidup di barak-barak scam pun ikut kocar-kacir. Tertangkapnya sang kaisar judi online dan scammer ini adalah aba-aba bahwa pesta telah usai. Begitu pelindung utama mereka jatuh, aparat Kamboja bergerak cepat menyisir kompleks raksasa seperti Amber Casino dan Chinatown. Di dalam gedung-gedung pengap itu, kepanikan pecah seketika. Para bos asal Cina sudah lebih dulu menghilang membawa server dan aset berharga, meninggalkan pekerja mereka tanpa paspor, tanpa gaji, dan tanpa perlindungan. Disinilah wajah asli para pekerja asal Indonesia itu terlihat. Ada yang benar-benar tersesat, namun tak sedikit yang memang pemain. Di trotoar Sihanoukville yang berdebu, ribuan WNI kini terlunta-lunta. KBRI Phnom Penh mencatat lebih dari 2.400 orang terjepit dalam pusaran penggerbekan ini. Namun, jangan bayangkan semuanya adalah wajah korban yang menangis pilu. Di sudut-sudut kafe, terlihat gerombolan pemuda yang tampak tenang menghisap rokok sambil menatap layar laptop. Tangan mereka lincah menghapus riwayat pesan di Telegram dan membersihkan browser. Bagi para operator kawakan ini, menghapus jejak digital adalah SOP wajib sebelum mereka diciduk atau pindah ke markas baru. Nada keras pun datang dari Jakarta. Mahendra Siregar, dalam pernyataan di depan anggota DPR sebelum mundur sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, menyebut banyak WNI di Kamboja bukan korban, melainkan pelaku kriminal. Menurutnya, publik jangan sampai terjebak dalam empati yang keliru. Mereka itu scammer, tegasnya. Baginya, mereka adalah bagian dari mesin yang merampok uang rakyat Indonesia sendiri dari balik meja komputer. Garis batas yang tegas juga ditarik oleh Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmo Sumarto. Santo tak ragu menyebut bahwa mayoritas WNI yang lari dari markas scam di Kretum bukanlah korban perdagangan orang atau TPPO. Santo memastikan mereka berangkat secara sadar, paham risikonya, dan bahkan menikmati komisi besar dari hasil menipu. Pernyataan ini menjadi peringatan bagi siapa saja di tanah air. Negara mulai lelah mengurus pelaku kriminal yang bersembunyi di balik status korban. Menteri Luar Negeri Sugiono pun sempat dibuat geleng-geleng kepala. Laporan yang masuk ke mejanya menunjukkan bahwa banyak WNI yang sudah ditolong justru ogah dipulangkan. Bagi mereka, kembali ke Indonesia berarti kembali ke hidup susah atau malah masuk penjara. Mereka lebih memilih bertahan di Kamboja, sembunyi-sembunyi mencari bos baru di kompleks judi yang masih berdiri. Menjadi pesakitan di negeri orang terasa lebih manis ketimbang pulang tanpa bawa apa-apa ke tanah air. Kini, Sihanoukville menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah kekaisaran gelap. Ribuan WNI terjepit di antara aparat Kamboja yang ingin cuci tangan dan sindikat yang mulai mencari mangsa baru. Tanpa dokumen dan tanpa pelindung, mereka kini menjadi target empuk pemerasan di tengah kota yang sedang dipaksa bersih dari noda judi online. Bagi mereka yang terjebak, Sihanoukville kini tak lebih dari penjara tanpa jeruji. Sambil menunggu nasib, yang bisa mereka lakukan hanyalah berharap jejak kejahatan mereka benar-benar hilang sebelum petugas imigrasi mengetuk pintu persembunyian. Di kota ini, siapa yang lambat menghapus jejak dia yang akan tamat. Mimpi buruk itu biasanya bermula dari layar ponsel. Iklan lowongan kerja di grup Facebook menawarkan posisi admin sosmed di Kamboja dengan iming-iming gaji 2 digit dan tiket pesawat gratis. Bagi pemuda yang sedang dihimpit pengangguran, tawaran ini tampak seperti jalan pintas menuju sukses. Namun, begitu kaki menginjak Sihanoukville, kenyataan tak semanis desain grafis di iklan. Paspor langsung disita dan mereka dipaksa menekan kontrak kerja di bawah ancaman yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di dalam kompleks bangunan yang dikelilingi kawat berduri, ilusi itu benar-benar hancur. Investigasi kumparan mengungkap betapa perihnya derita WNI yang diperbudak dalam industri ini, di mana mereka dipaksa bekerja hingga 16 jam sehari untuk menipu bangsa sendiri. Yang membuat dada sesak bukan hanya penyekapan itu, melainkan fakta bahwa algojonya adalah sebangsa sendiri. Mulai dari satpam yang menjaga pintu, supervisor yang meneriaki target, hingga level manajer yang fasih berbahasa Indonesia dan tega menyiksa demi setoran. Para budak digital ini dibebani target yang tak masuk akal, harus menjaring deposit hingga ratusan juta rupiah setiap minggunya. Jika grafik performa menurun, hukuman fisik seperti setruman listrik di bagian vital atau pukulan kabel sudah menanti di ruang gelap. Meja operasi menjadi momok terakhir bagi mereka yang dianggap sudah tidak produktif.
laporan perdagangan organ ilegal, termasuk penjualan ginjal seharga 135 juta rupiah, menjadi bukti betapa murahnya nyawa manusia di tangan sindikat ini. Modus operandi mereka sangat manipulatif, mulai dari skema love scamming hingga investasi bodong yang dikemas profesional. Setiap kata-kata manis yang diketik oleh para pekerja sebenarnya adalah skrip yang disusun oleh supervisor untuk menguras tabungan korban di tanah air. Di balik setiap pesan romantis atau tips investasi yang dikirim, ada keringat dingin pekerja yang takut akan sabetan jika target harian tidak tercapai. Ironisnya, banyak supervisor yang dulunya adalah korban, kini berubah menjadi predator demi komisi dan gaya hidup mewah di Kamboja. Negara tak hanya kehilangan warga yang terjebak di sana, tapi juga mengalami pendarahan ekonomi yang luar biasa hebat. Aliran dana judi online ini bagaikan lubang hitam yang menghisap daya beli masyarakat menengah ke bawah secara brutal. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, total perputaran uang judi online di Indonesia sepanjang tahun 2024 saja sudah menembus angka 327 triliun rupiah. Ini bukan sekadar angka statistik, melainkan uang rakyat yang terbang ke rekening-rekening asing melalui sistem kripto yang rumit. Kerugian negara terasa kian nyata saat melihat uang yang terbakar setiap tahunnya meningkat drastis hingga ribuan persen dalam satu dekade terakhir. Dari angka tersebut, diperkirakan lebih dari 160 triliun rupiah per tahun bocor ke luar negeri, termasuk ke kantong para bos scam dan judi online di Kamboja. Angka ini setara dengan biaya pembangunan ribuan sekolah atau rumah sakit yang hangus hanya untuk membiayai gaya hidup mewah para sindikat di negara tetangga. Dampak sosialnya jauh lebih mengerikan daripada sekadar hilangnya rupiah. Uang rakyat yang tersedot ini memicu kehancuran ribuan keluarga di pelosok Nusantara. Banyak korban yang nekat menjual tanah hingga melakukan tindak kriminal demi mengejar kemenangan semu yang sudah diatur mesin. Sementara itu, di Sihanoukville, para bos Indonesia mencuci uang hasil jarahan ini ke dalam aset properti dan bisnis legal untuk mengaburkan asal-usul kekayaan mereka yang berlumuran darah. Pada akhirnya, industri ini adalah mesin penggiling manusia yang memakan korban di dua sisi secara bersamaan. Selama lubang hitam, ratusan triliun rupiah ini belum ditutup rapat, cerita tentang WNI yang pulang tanpa ginjal atau pulang sebagai pelaku kriminal akan terus menjadi tajuk utama yang memuakkan. Sihanoukville bukan sekadar pusat perjudian, melainkan monumen kegagalan dalam melindungi kedaulatan ekonomi dan martabat warga negara. Di antara ribuan WNI yang menangis minta pulang, terselip kelompok yang justru merasa Sihanoukville adalah tanah terjanji. Mereka adalah para pemain lama, kasta operator yang sudah melampaui fase disiksa dan kini menikmati kursi supervisor atau manajer. Bagi kelompok ini, Sihanoukville bukan penjara, melainkan panggung karir gelap di mana moralitas ditukar dengan tumpukan dolar. Mereka tidak lagi dipaksa bekerja. Mereka bekerja karena candu akan komisi besar yang mustahil didapatkan dari pekerjaan halal di tanah air. Gaya hidup para pemain ini kontras dengan narasi penderitaan yang biasa menghiasi media. Di media sosial, mereka kerap pamer kemewahan, makan di restoran kelas atas, menenteng barang branded, hingga pamer saldo rekening yang gemuk. Mereka adalah bagian dari sindikat yang sudah berkarir lintas negara, mulai dari Filipina hingga akhirnya menetap di Kamboja. Jika sebuah gedung digerebek, mereka hanya perlu waktu beberapa hari untuk mendapatkan bos baru lewat koneksi orang dalam yang sangat kuat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono sempat menyinggung fenomena pelik ini ketika mendapati fakta bahwa banyak WNI yang sudah diselamatkan dari satu perusahaan malah kabur kembali ke perusahaan scam lainnya. Mereka masuk dalam kategori pelaku berulang yang lihai memanfaatkan fasilitas perlindungan negara untuk sekadar menghindari kejaran aparat lokal atau bos yang bermasalah. Bagi mereka, perlindungan diplomatik hanyalah jaring pengaman gratis saat bisnis sedang lesu atau situasi keamanan sedang memanas. Keterlibatan aktif WNI sebagai penggerak utama ini juga terendus dari pola pencucian uang yang semakin canggih. Tidak hanya mengirim uang lewat transfer bank biasa, para pemain kawakan ini sudah menggunakan aset kripto atau skema underground banking untuk mengirim keuntungan menipu mereka ke Indonesia. Mereka membeli properti, kendaraan mewah, hingga membangun bisnis di kampung halaman dengan uang yang berlumuran air mata korban penipuan investasi atau judi online di tanah air. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat bahwa peran WNI dalam struktur organisasi di Kamboja semakin strategis. Mereka bukan lagi sekadar kuli pengetik skrip, melainkan arsitek penipuan yang paham betul psikologi masyarakat Indonesia. Mereka tahu kata kunci apa yang bisa membuat seorang ibu rumah tangga menyerahkan tabungannya, atau bagaimana merayu seorang pensiunan untuk berinvestasi di platform bodong. Keahlian ini membuat mereka menjadi aset berharga bagi bos-bos besar asal China. Kondisi ini menciptakan dilema luar biasa bagi petugas di KBRI Phnom Penh.
Proses asesmen untuk memisahkan mana korban TPPO yang tulus dan mana pelaku kriminal yang berpura-pura menjadi sangat rumit. Para pemain ini seringkali sangat mahir bersandiwara, memasang wajah melas saat di depan petugas, namun kembali arogan saat sudah berada di komunitas mereka sendiri. Ketajaman Dubes Santo Darmo Sumarto dalam menyebut mayoritas WNI di sana bukan korban TPPO adalah bentuk kejengkelan atas perilaku manipulatif kelompok ini. Keberadaan pemain lama ini pula yang membuat industri scam di Kamboja terus berevolusi dan sulit diberantas. Mereka adalah mentor bagi para pendatang baru, mengajarkan cara-cara menipu yang lebih halus dan cara menghapus jejak digital agar lolos dari jeratan hukum. Selama ada orang Indonesia yang tega memangsa bangsanya sendiri demi gaya hidup mewah, maka penggerbekan sehebat apapun hanya akan memindahkan lokasi meja judi, bukan menghentikan operasinya. Lingkaran setan ini akhirnya menciptakan jurang ketidakadilan. Sementara negara sibuk mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk memulangkan korban yang ternyata adalah pelaku, para korban penipuan yang sesungguhnya di Indonesia justru harus kehilangan segalanya tanpa ada harapan uangnya kembali. Sihanoukville telah mengubah sebagian anak bangsa menjadi predator digital yang pulangnya ke tanah air bukan untuk bertobat, melainkan membawa virus kejahatan yang lebih canggih. Kini, setelah gerbang-gerbang kompleks scam di Sihanoukville jebol dihantam penggerbekan, ribuan WNI itu berdiri di persimpangan jalan yang pahit. Bagi mereka yang benar-benar korban, jalan pulang adalah satu-satunya harapan yang tersisa, meski mereka harus kembali ke kampung halaman dengan tangan hampa dan trauma yang mendalam. Namun, bagi para pemain yang sudah terbiasa memegang ribuan dolar, pulang ke Indonesia adalah skenario terburuk. Mereka harus menghadapi tatapan sinis tetangga, atau lebih buruk lagi, borgol polisi yang sudah menunggu di terminal kedatangan. Negara mulai kehilangan kesabaran dan tak lagi ingin menjadi tameng bagi para kriminal yang bersembunyi di balik status korban perdagangan orang. Kebijakan pemulangan kini dilakukan dengan asesmen yang jauh lebih ketat dan dingin. Mereka yang terdeteksi sebagai operator kawakan tak lagi mendapatkan fasilitas perlindungan yang sama dengan korban asli. Pihak otoritas Indonesia mulai menerapkan skema penyaringan di pintu masuk, di mana setiap WNI yang kembali dari Kamboja akan diperiksa jejak digitalnya untuk memastikan mereka bukan bagian dari sindikat. Di Sihanoukville sendiri, sisa-sisa pekerja yang enggan pulang kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Tanpa perlindungan dari bos besar seperti Chen Zi yang sudah diringkus, mereka menjadi sasaran pemerasan oleh aparat lokal yang korup atau menjadi incaran sindikat baru yang lebih kejam. Mereka terbelenggu dalam status ilegal, tanpa paspor dan tanpa jaminan keamanan. Namun, tetap nekat bertahan demi mencari celah untuk kembali memutar mesin penipuan. Hidup mereka kini tak lebih dari pelarian abadi. Ironi terbesar muncul saat para pelaku ini akhirnya tiba di tanah air. Di media sosial, publik yang semula bersimpati kini berbalik menghujat setelah mengetahui fakta bahwa banyak dari mereka sebenarnya adalah arsitek di balik hilangnya tabungan para pensiunan. Luka kolektif masyarakat akibat judi online dan scam sudah terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan narasi, "Kami juga korban." Rasa malu ini menyiksa keluarga mereka di desa yang selama ini mengira anaknya sukses bekerja di luar negeri. Namun, ternyata merupakan bagian dari mesin perampok bangsa sendiri. Pemerintah melalui Satgas Judi Online terus berupaya memutus rantai ini dengan memblokir ribuan rekening yang terafiliasi dengan para pemain di Kamboja. Langkah ini membuat ruang gerak para operator semakin sempit. Uang hasil kejahatan mereka yang disimpan dalam aset kripto atau rekening pinjaman mulai terlacak dan disita oleh negara. Mereka yang tadinya merasa di atas angin kini mulai merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Persis seperti yang dirasakan oleh jutaan korban yang pernah mereka tipu. Persoalan ini bukan sekadar urusan pemulangan fisik, melainkan soal pemulihan moral bangsa yang sudah terlanjur tercoreng. Sihanoukville telah meninggalkan lubang besar dalam sejarah migrasi pekerja Indonesia, di mana batas antara pencari kerja dan pelaku kejahatan menjadi sangat tipis dan samar. Negara kini dihadapkan pada tugas berat untuk merehabilitasi mereka yang benar-benar terjebak, sekaligus memastikan para pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal agar fenomena pemain berulang tidak kembali terjadi. Bagi mereka yang memilih tetap bertahan di Kamboja, masa depan tampak seperti lorong gelap tanpa ujung. Di tengah kota yang sedang berupaya membersihkan diri untuk menarik investasi legal, keberadaan para operator scam ilegal ini menjadi noda yang harus segera dihapus. Mereka hidup dalam pelarian, waspada pada setiap deru mobil polisi, dan perlahan menyadari bahwa tak ada lagi tempat aman untuk bersembunyi, baik di Kamboja yang sedang berbenah, maupun di Indonesia yang sedang menagih pertanggungjawaban. Pada akhirnya, cerita tentang Sihanoukville adalah pengingat keras bahwa harta yang dibangun di atas penderitaan orang lain tak akan pernah menjadi tempat bernaung yang tenang. Sihanoukville mungkin akan berubah wajah,
Namun, jejak digital kejahatan dan luka yang mereka tinggalkan di tanah air akan tetap ada, menanti saat di mana keadilan benar-benar mengetuk pintu mereka.